Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Sebelum lanjut, jangan lupa ya di subscribe, like, dan komen agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terupdate dari saya. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjawab sebuah komentar di channel saya yang sebelumnya perihal BBH. Ada yang bilang konten saya tidak jelas, tidak bermutu karena konten sampah. Silahkan saja, ya. Silahkan saja kalian bilang seperti apapun yang jelas, ujung-ujungnya apa yang saya bahas biasanya selalu menimbulkan korban. Nah, ini BBH. Kalau konten kreator yang lain masih tandanya apakah cuan atau penipuan. Kalau saya jelas saja ini penipuan lah. Titik. Kalau saya berani bilang ini adalah penipuan. Nah, ini banyak yang bertanya, penipuan kok cuan? Nah, ini awal-awal semuanya seperti ini, cuan. Terutama yang sudah lama. Tapi yang baru join terus scam, nah ini masalahnya, bro. Saya bisa pastikan bahwa BBH itu memang tidak aman. Selain tidak aman juga tidak amanah. Menampung sebegitu banyak uang dari member tapi tidak ada penanggung jawab. Apakah perusahaan bertanggung jawab? Tidak. Dia kan penipu. Nah, ini contoh ini dari leader ya. Tring. Nah, ini saya tanya. Maaf mau tanya, kalau misalkan collab atau scam, siapa yang bertanggung jawab? Ini saya iseng, saya tanya. Ya. Jawabannya apa? Tanggung jawab masing-masing. Dengan kata lain, kalian yang gabung dengan sukarela ketika misalkan suatu saat scam, uang kalian tidak bisa ditarik dengan nominal puluhan juta atau bahkan kalian deposit belum sempat mencicipi hasil. Nah, ini jawabannya. Tanggung jawab masing-masing. Jadi gak usah sok-sokan lapor polisi, apalagi para pemain. Cuman yang jadi masalahnya ini pemain ngaku korban, ya sulit juga ngakunya korban. Tapi bisa juga dilihat dari rekam jejaknya, apakah dia pemain atau memang pemula, newbie. Ini yang saya sesalkan, tanggung jawab masing-masing. Jadi jelas ya, BBH itu penipuan, tidak aman dan tidak amanah. Karena ketika saya tanyakan siapa yang bertanggung jawab atas keuangan kita yang berada di aplikasi, tidak ada yang bertanggung jawab. Ketika collab atau bukan collab sih, kalau collab itu perusahaan yang gagal bayar. Kalau ini gagal bayar ya karena memang uangnya dicuri. Jadi istilah di sini sih bukan collab ya, tapi scam, penipuan. Ya, uang dicuri terus tidak bisa bayar member yang daftar belakangnya. Ini biasanya seperti ini ya, teman-teman. Jadi jelas tidak ada yang bertanggung jawab. Jadi kalian yang mau join sebaiknya berpikir ulang ya, kecuali kalian tidak akan menuntut atau siapapun ya. Ini ponji ini lebih parah daripada judi. Kalau judi jelas menang kalah, kalaupun dicurangi ya tetap judi, ya judi, tidak mungkin setiap hari menang. Tapi kalau di sini dijanjikan setiap hari cuan atau setiap bulan. Nah, ini ya, tring. Pola-pola seperti ini sudah jelas bisa kelihatan ya. Ini polanya selalu saja seperti ini. Ini BBH tapi gambar sapi. Ini nanti saya jadi gambar bebek ya. Nah, dari dulu sampai sekarang ada yang namanya gratisan. Kalau di sini istilahnya magang. Ikatan kerja nol. Dia tidak terikat kerja. Ini seperti kayak karyawan tapi kerjanya gak jelas, cuma klik-klik aja atau rekrut aja untuk menjerumuskan bebek dulu. Kalau saya kutip itu kata Pak Chandra Teja ya. Nah, kalau magang apakah bisa narik? Ya tidak lah. Wong gratisan kok pengen narik gitu.
kurang ajar bener ini. Gratis pengen narik. Ini banyak tapi tidak saya tampilkannya karena terlalu banyak chattingannya. Jadi secara garis besar ada yang bertanya apakah magang bisa withdraw? Ya tidak lah. Gratis kok pengen cuan. Harga satuan 2.200, penghasilan harian 11.000. Tapi ini teman-teman tidak bisa ditarik kalau magang. Nah, terus ini ada tingkat pekerjaan. Ada P1. Depositnya berapa? 330.000. Ini katanya perusahaan periklanan tapi harus deposit. Ini buat apa? Kalau YouTuber ada orang pasang iklan bayar ke konten kreator. Nah, ini disuruh deposit. Dari sini saja ini udah seharusnya kalian bisa mikir lah. Ya. P1 330.000 ya. Terus jumlah penugasan 5. Harga satuannya 2.200. Penghasilan harian 11.000, ini sama 11.000. Pendapatan bulanan 330.000. 330.000. Nah, ini dalam 1 bulan sudah balik modal. Terus ada pendapatan tahunan. Ini berapa ya? 4.500.000. 4.015.000 ya. Ya, 4.015.000. Dari sini saja sudah tidak masuk akal. Nah, terus ada P2. Ini P2 berapa ikatan kerjanya? Ini 13.500.000. Buset. Nah, jadi hal-hal semacam ini sudah jelas lah. Ini tidak perlu saya ini semua, lihat saja sendirilah. Jadi hal-hal semacam ini jelas ya. Ini gak sebenarnya orang ini gampang sih, simpel saja ini. Kalau polanya seperti ini dari dulu juga Ponzi seperti ini. Polanya selalu sama, cuman modusnya itu yang berbeda. Ya. Ini kerja apa coba? Coba mikir ya. Jadi BBH itu kerja tapi gak jelas, harus deposit. Nah, ini yang jadi masalahnya, deposit. Begitu. Jadi kalau ada yang kolom komentar semacamnya silahkan. Tapi saya berani bilang ini adalah penipuan, ini adalah scam. Ya, ini aplikasi scam. Tidak ada. Kalau memang betul ini bisa menghasilkan cuan, saya yakin lah orang-orang Indonesia kalau cuma sekedar 330.000 punya lah untuk deposit. Terus bisa ada ini yang pendapatan bulanan, kalau di sini tulisannya 330.000. Ini kan sudah balik modal, 1 bulan pun sudah balik modal. Nah, ini yang P2 lebih gede lagi, 13.500.000. Jumlah penugasan 10. Harga satuannya 4.500. Penghasilan harian 45.000. Pendapatan bulan itu berapa tuh? Jadi jelas ya. Kalian sebenarnya sudah bisa menyimpulkan, cuman ya ini yang jadi masalah ya memang ini para pemain sih, lebih ke para pemain. Kalau orang awam misalkan sudah baca apa sudah nonton channel saya aja pasti berpikir ulang ya. Ini dari awal saja itu tanggung jawab masing-masing ya. Jelas BBH itu penipuan, tidak bisa
ganggu gugat lagi lah, itu jelas ya. Kalau masih tidak percaya silahkan, cuman kalau misalkan suatu saat nanti uang kalian raib, jangan mewek. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.